guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang sudah kangen dengan film-film unik? Kalem. Sebelumnya Sakahayang mau tanya, pernahkah kalian kepikiran tentang apa yang dialami oleh seekor hewan jika melihat penampakan makhluk goib? Emangnya kenapa ngab? Karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film unik dan tak pernah kepikiran oleh sutradara lain, di mana film ini berjudul Good Boy tahun 2025, bercerita tentang POV seekor acu saat dirinya mengalami fenomena goib bersama majikannya. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, karena sudah dijelasin, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seekor acu piaraan bernama Indi yang terbangun setelah mendengar getaran telepon milik majikannya. Namun di saat itu pula, tiba-tiba saja Indi seolah merasakan sesuatu. Sontak Indi pun ketakutan saat sosok hitam tiba-tiba muncul di sudut ruangan. Di saat itu pula, Indi pun khawatir saat melihat majikannya yang bernama Todd tiba-tiba mengalami muntah darah. Hingga tak lama kemudian, Vera yang merupakan adik Todd seketika panik dan bergegas memanggil ambulan. Kemudian kita akan diperlihatkan kenangan Todd bersama acu piaraannya yang begitu cerdas. What's up, man? Who's my bestest friend? Die. Indy, come on. There's nothing there. My bestest friend over there. He's free. Whoa. Singkat cerita, setelah melakukan perawatan di O'Jones Hospital, Todd memberitahu adiknya jika saat ini dirinya sedang OTW menuju rumah si kakek yang telah terbengkalai selama 5 tahun lebih. Sementara di dalam mobil, perhatian Indi teralihkan saat ia kembali melihat sosok hitam dari arah belakang. Let's go. Setibanya di depan rumah si kakek, Todd pun heran pada acunya yang tiba-tiba ketakutan saat akan diajak masuk. You coming on or not? Here we go. Okay. Sebelum memasuki rumah, Indi seakan merasakan aura yang aneh berada di rumah ini. Namun karena majikannya memaksa, Indi yang hanya seekor acu tak bisa apa-apa. It's the hospital, right? Saat listrik tiba-tiba padam, Todd yang kesal bergegas pergi ke basement untuk membetulkan si kring. Di saat itu pula, Indi yang ditinggal sendiri mulai merasa merinding. Di tengah rasa was-was, betapa leganya Indi saat melihat majikannya baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, sambil menonton koleksi VHS milik mendiang kakeknya, Todd yang menelepon adiknya memberitahu jika rumah ini masih layak huni dan cocok untuk dijadikan sebagai tempat niis alias menenangkan diri. Di saat itu pula, Indi pun tertarik pada rekaman video di mana si kakek sedang asik bermain bersama acu piaraannya. Namun tak lama kemudian, perhatian Indi teralihkan saat ia mencium sesuatu dari ruangan lain. Tanpa Todd sadari, jika Indi baru saja melihat sosok bayangan hitam di rumah ini. Kemudian, Indi yang memiliki insting tajam bergegas memastikan apa yang ia lihat. Di lantai 2, Indi pun melongo
saat sosok hitam itu ngejogrok di sudut ruangan. Namun saat Todd datang menyusulnya, sosok itu tiba-tiba menghilang. Alright, let's go. Kira-kira misteri apa yang tersimpan di rumah si kakek? Pura-pura nggak tahu dulu. Di keesokan harinya, Todd mengajak Indy untuk pergi ke area pemakaman guna berziarah ke kuburan si kakek. Setelah apruk-aprukan menembus hutan, Todd meminta Indy untuk menunggu sementara ia pengen ngecewer dulu. Dan saat Todd pergi ngecewer, Indy yang ditinggal sendirian mulai merasa takut. Dikira jurig. Rupanya sosok itu hanyalah seorang pemburu bersetelan gilisut bernama Hena. Dan saat Todd asik berbincang-bincang dengan Hena, tiba-tiba saja Indy mencium bau busuk dari dalam batang pohon jengkol. Grandpa died. Well, I get an old generator if you need. Lagi-lagi dengan instingnya yang kuat, Indy kembali melihat sosok dengan mata yang bercahaya bersembunyi di dalam batang pohon jengkol yang poek. Singkat waktu, saat malam disertai hujan deras menerpa, Todd berusaha menyalakan genset tambahan guna menerangi bagian rumah yang poek mongklek. My God, kali ini Indy melihat dengan jelas bentuk dari sosok hitam yang selalu ia rasakan. Melihat Indy yang tiba-tiba ketakutan, Todd yang heran langsung mengajaknya masuk ke dalam rumah. Jadi begitu gambarannya saat seekor asu mengalami mimpi buruk. Hingga sesaat kemudian, Indy yang melihat foto-foto kakeknya Todd mulai menyadari jika acu yang ia lihat dalam mimpi merupakan piaraan kakeknya Todd yang selalu memakai syal berwarna merah. Saat kesehatan Todd semakin memburuk, ia pun berniat untuk melakukan check up ke rumah sakit, sementara Indy diminta untuk menunggu di rumah Indy sendirian. Come on, it's breakfast time. Good. Good. Saat majikannya pergi, Indy yang ketakutan hanya bisa menunggu majikannya sambil menatap keluar jendela. Bahkan saat hari berubah poek, Indy masih menunggu dan tak bergerak sama sekali di tempat yang sama. Namun perhatian Indy teralihkan setelah ia mendengar suara acu dari ventilasi basement. Dan betapa kagetnya Indy saat arwah acu piaraan si kakek seolah mengajaknya ke suatu tempat. Melihat syal merah tergeletak, Indy berusaha untuk mengambilnya. Tapi tiba-tiba, seketika insting Indy aktif. Bagaikan anak IndyHome, Indy langsung ketakutan saat mengalami penglihatan mengerikan. Namun tak cukup sampai di situ, ketakutan Indy semakin menjadi saat ia melihat bayangan hitam mendekat dengan suara yang mengerikan. Dikira juri, rupanya sosok tersebut adalah Todd yang baru pulang dengan kondisi bengek. Dan meski sedikit merasa lega, Indy kembali khawatir saat melihat kondisi majikannya yang bengeknya semakin parah.
Di tengah malam, setelah mengalami mimpi yang mengerikan, Indy pun terbangun setelah mendengar suara langkah kaki di lantai bawah. Tak cuman itu, ia pun heran saat melihat jejak kaki kotor mengarah ke bawah. Entah ngelindur atau kerusupan, Todd pun kaget saat dirinya ngejedotin babatoknya ke arah pintu basement. Back upstairs. One family lived this. Di keesokan harinya, Indy semakin khawatir dengan kondisi majikannya. Di saat itu pula, Todd mendapat telepon dari adiknya yang memberitahu jika dirinya berencana menyusul Todd sekalian memastikan keadaannya. Mendengar hal itu, Todd yang tidak ingin adiknya khawatir mengatakan jika saat ini keadaannya baik-baik saja. Di tengah obrolan, perhatian Indy kembali teralihkan setelah mencium bau yang aneh. No, not sorry. Shut up. That's what. Seketika Indy terdiam saat melihat sosok si kakek yang meringis kesakitan. Sontak Indy langsung ngompol saat melihat bayangan kematian kakeknya Todd. Oh my god, jurik hitam tiba-tiba berada di belakang Indy. Apakah Indy baik-baik saja? Singkat waktu, Todd yang khawatir berusaha mencari keberadaan Indy di dalam basement. Di tengah pencarian, sontak Todd pun kaget saat melihat keadaan acunya yang dekil seperti kecebur ke dalam cubluk. You smell death. Oh my god, saat sedang memandikan acunya, tiba-tiba Todd kembali mengalami muntah darah setelah penyakitnya semakin memburuk. Sorry, it's just too late. Di keesokan harinya, Todd pun syok parah saat bu dokter memberitahu jika penyakit kanker yang diderita Todd sudah tak bisa lagi disembuhkan. Why are you trying to reject someone that's Like that. God damn it! Hingga dari penglihatan Indy, ia bisa melihat jika Todd sudah sekarat dengan tubuh yang menghitam. Di malam harinya, Todd yang sudah mengetahui dirinya akan mati hanya bisa menata tanaman hias untuk menghibur diri. We focus the northwest corner. That's it. Dan sungguh aneh, seiring dengan Todd yang sekarat, sosok hitam itu semakin jelas terlihat oleh Indy. Hingga sesaat kemudian, Indy langsung menghampiri majikannya yang sedang menangisi takdirnya. Saat malam semakin larut, Todd yang batuk-batuk langsung menurunkan Indy dari kasur. Namun sesaat kemudian, Indy langsung panik saat mendengar suara yang aneh. Tak cuman itu, Indy yang melihat sekelebat bayangan langsung mengikuti kemana perginya sosok itu. Di tengah pencarian, Indy pun penasaran saat melihat cahaya ungu dari arah basement. Lagi-lagi kejadian tadi hanyalah mimpi yang dialami oleh Indy. Tapi tiba-tiba entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja Todd terlihat ketakutan.
Akibat diteror jurig hitam, Indi yang ketakutan malah menggigit majikannya. Namun kengerian tak cukup sampai di situ. Sontak Indi pun khawatir saat melihat majikannya terkapar. Kemudian Indi yang melihat jendela terbuka berniat mencari bantuan. Setibanya di area hutan, Indi berhasil menemukan rumah Hena. Namun suenya, Indi yang meleng malah terkena jebakan bagong yang dipasang oleh Hena. Seakan terkena halusinasi, Indi pun baru sadar jika sosok tadi merupakan majikannya. Dan kini, Todd yang kesal dengan kelakuan acunya, langsung menghukum Indi dengan merantainya di halaman rumah. Beberapa jam kemudian, di tengah derasnya hujan, Indi pun khawatir saat melihat keadaan majikannya yang sekarat. Hingga di tengah kebingungan, Indi berusaha memikirkan cara agar bisa melepaskan diri. Saat teror semakin menjadi, Indi yang ketakutan berusaha untuk tenang. Tapi tiba-tiba edan sekali dengan jurus paduli asu, Indi pun berhasil menghancurkan kandang dan mampu membebaskan diri. Kemudian, Indi yang khawatir pada majikannya berusaha mencari akses masuk ke dalam rumah. Namun tak lama kemudian, pintu basement luar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. My God, seketika Indi terdiam saat melihat bangkai acu piaraan si kakek yang meninggoy setelah bertahun-tahun terkurung di dalam basement. Jadi ternyata inilah sebabnya acu si kakek seolah berusaha memberitahukan keberadaannya. Kemudian scene beralih ke kamar di mana kini Todd mengalami kejang-kejang. Who's there? Entah apa yang sebenarnya terjadi, baru saja mengalami kejang, Todd pun kembali siuman dengan keadaan yang sehat. Di tengah keanehan yang terjadi, seketika Todd merasa lega saat melihat kedatangan Indi. Namun di tengah kebahagiaan, kini Todd akan menyadari sesuatu yang mencengangkan. My God, betapa syoknya Todd saat menyadari jika sebenarnya dirinya sudah meninggoy ketika mengalami kejang-kejang. Lalu tiba-tiba setibanya di basement, Indi pun syok saat melihat portal dunia lain. Rupanya sosok Ireng yang selama ini ia lihat merupakan sosok penjemput arwah untuk dibawa ke alam letak. Mendengar suara majikannya, Indi bergegas untuk menolong.
Saat Todd penuh dengan letak, ia yang menyadari akan diseret menuju alam baka meminta Indy untuk pergi. Todd pun berterima kasih karena selama ini Indy sudah menjadi teman baiknya. Akhirnya, jiwa Todd pun dibawa menuju alam letak. Akan tetapi, saat ini Indy malah terjebak di dalam basement tanpa ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Apakah nasib Indy akan berakhir seperti acunya si kakek? Andy. Tapi untungnya di keesokan harinya Vera yang khawatir datang ke tempat ini. Di tengah kesedihan setelah mengetahui kematian kakaknya, Vera langsung mengajak Indy untuk pulang dan mengurus pemakaman Todd. Bagaimana, film yang sangat unik sekali bukan? Akhirnya, setelah menonton film ini, rasa penasaran kita bisa terobati. Jadi seperti itulah kira-kira POP seorang Acu ketika melihat sesuatu fenomena yang aneh. Dan sedikit penjelasan saja, sosok hitam tadi kita anggap saja sebagai pemakan jiwa yang memiliki akses lewat portal di dalam basement. Jadi secara tidak langsung, apa yang dialami oleh Indy dan Todd menjawab apa yang sebenarnya terjadi pada si kakek dan juga Acunya. Hanya saja, Indy sedikit hoki karena Vera berhasil menemukannya di dalam basement. Sementara Acu si kakek akhirnya meninggoy kelaparan di dalam basement hingga kering kerontang seperti mumi. IMDb untuk film ini adalah 6,6 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Good Boy tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.